Eh, pernah kepikiran gak sih kalau milih mau sarapan apa pagi ini sama ngerencanain mau jadi apa 5 tahun lagi itu intinya sama. Keduanya itu keputusan ekonomi. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal ilmu ekonomi. Tapi tenang, bukan sebagai pelajaran yang bikin pusing, tapi sebagai cara kita berpikir setiap hari. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang jujur aja, kita semua pernah alamin. Kenapa sih kita nggak bisa punya semua yang kita mau? Padahal kan pengennya banyak banget. Apa sih yang halangin kita buat dapat mobil keren, liburan impian, sekaligus gadget paling baru saat ini juga? Jawabannya ada di balik ini. Nah, ini dia biang keroknya. Ada semacam benturan fundamental. Di satu sisi, ada keinginan kita yang gak ada habisnya. Di sisi lain, ada sumber daya kita, entah itu waktu, uang, atau energi, yang terbatas banget. Kesenjangan atau gap inilah yang jadi jantung dari semua yang kita sebut ilmu ekonomi. Oke, kita masuk bagian 1, ekonomi, masalah universal. Di sini kita bakal lihat kenapa sih gap tadi itu jadi masalah buat semua orang di seluruh dunia, tanpa terkecuali. Jadi, ekonomi itu apa sih sebenarnya? Coba deh, lupain dulu soal duit, saham, atau grafik yang ribet. Anggap aja ekonomi itu ilmu tentang memilih. Ini adalah studi tentang gimana kita, sebagai manusia yang logis, membuat keputusan buat pakai sumber daya kita yang terbatas demi mendapatkan hasil yang paling bagus buat diri kita. Lanjut ke bagian 2, kelangkaan memaksa pilihanmu. Oke, jadi kalau ekonomi itu ilmu soal milih, pertanyaannya, apa yang memaksa kita buat milih? Jawabannya cuma satu kata, tapi dahsyat banget, kelangkaan. Ini definisi resminya. Kelangkaan atau scarcity itu kondisi di mana keinginan kita jauh lebih banyak daripada sumber daya yang ada. Gampangnya gini deh, bayangin tiket konser band favorit kamu. Tiketnya sih ada, tapi jelas nggak cukup buat semua fans yang mau nonton. Nah, itulah kelangkaan lagi beraksi. Dan ini pondasi dari semua pemikiran ekonomi. Terus, kelangkaan ini datangnya dari mana aja sih? Macem-macem ternyata. Bisa jadi karena sumber daya alamnya memang dari sananya terbatas, atau lingkungan rusak jadi pasokan berkurang, atau teknologi produksi kita yang belum canggih-canggih amat, atau ya simpelnya karena populasi makin banyak, jadi yang butuh juga makin meledak. Bagian 3. Harga dari setiap pilihan. Oke, jadi kelangkaan maksa kita milih. Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat. Setiap pilihan itu ada harganya. Dan ini bukan soal harga dalam rupiah loh. Ini harga yang sering banget kita nggak sadar. Yuk kita bongkar. Harga tersembunyi ini namanya biaya peluang atau opportunity cost. Dengerin baik-baik ya, ini bukan soal semua pilihan yang kamu tinggalin, tapi spesifik soal nilai dari satu alternatif terbaik yang harus kamu korbankan. Biar gampang, kita pakai contoh klasik ini. Bayangin kamu punya waktu luang 2 jam sebelum ujian penting. Pilihannya ada 2. Kamu bisa pakai buat belajar biar makin ngerti materi, atau kamu bisa pakai buat tidur biar badan seger lagi. Dua-duanya bagus, tapi ya itu, kamu nggak bisa dapat dua-duanya. Nah ini dia kuncinya. Kalau kamu milih belajar, biaya peluangnya itu bukan sekedar nggak tidur, tapi nilai dari istirahat dan energi yang sebenarnya bisa kamu dapatin dari tidur itu. Kehilangan tidur yang berkualitas itu loh harga sebenarnya dari pilihanmu. Itulah opportunity cost. Oke, kita lanjut ke bagian 4, pilihan kita dalam sistem. Pilihan-pilihan yang kita buat tadi itu nggak berdiri sendiri loh. Semua itu saling nyambung dalam sebuah sistem ekonomi yang super besar dan rumit. Di dalam sistem ekonomi ini, anggap aja kayak ada panggung besar dengan 4 pemain utama. Pertama ada kita-kita nih, rumah tangga, sebagai konsumen. Terus ada perusahaan sebagai produsen barang dan jasa. Ada juga pemerintah yang bikin aturan, dan terakhir ada sektor luar negeri yang ngurusin ekspor-impor. Interaksi mereka itu bisa digambarin dalam sebuah model yang keren namanya arus lingkar atau circular flow. Gini cara kerjanya. Simpelnya, kita kerja di perusahaan, itu di pasar input, terus kita dapat gaji. Nah, gaji itu kita pakai buat belanja barang yang dibuat perusahaan, itu di pasar output. Duitnya muter terus kan? Nah, baru deh pemerintah dan sektor luar negeri masuk dan bikin alirannya jadi lebih ramai dan kompleks. Oke, kita masuk bagian terakhir. Bagian 5, berpikir seperti seorang ekonom. Setelah lihat gambaran besarnya, yuk kita tarik lagi ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita pakai semua konsep ini biar bisa ngambil keputusan yang lebih pintar sehari-hari? Ini dia caranya. Satu hal yang penting banget buat diingat. Pilihan kita itu nggak melulu soal duit. Jelas, kadang kita milih sesuatu buat dapat keuntungan finansial, tapi sering juga ada motif lain di baliknya. Bisa jadi kita pengen bantu orang, dapat pujian atau status, atau bahkan buat punya pengaruh lebih besar.
Tapi, apapun motifnya, semua itu pada akhirnya mengarah ke satu prinsip dasar, satu aturan main utama dalam ekonomi, yaitu dapatin hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Anggap aja ini kayak life hack buat ngatur sumber daya kita, entah itu uang, waktu, atau energi. Jadi, sebagai penutup, aku mau kamu coba pikirin ini. Nanti, pas kamu mau ngambil keputusan besar berikutnya, soal kerjaan, pendidikan, atau apapun itu, coba berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, apa ya harga tersembunyi dari pilihan ini? Apa alternatif terbaik yang harus aku relakan? Karena, pada akhirnya, ngerti soal ini tuh bukan cuma biar pintar ekonomi, tapi biar kita bisa ngerancang hidup yang lebih baik, satu pilihan cerdas pada satu waktu.